There's not much to do when all I can. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku Dwi. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang hidup di desa. Alhamdulillah teman-teman, share lagi kegiatan aku hari ini. Dan diawali ini tuh aku lagi bongkar belanjaan. Seperti biasa aku baru pulang dari pasar jalan. Aku beli sayur asem gitu ya. Beli timun, beli kerupuk mentah, sama beli jagung. Ada juga tadi aku beli dadar gulung gitu ya teman-teman. Dan maaf sebelumnya, di sini tuh aku bikin videonya ini sebelum bulan puasa ya teman-teman, dan baru bisa tayangnya itu bulan puasa. Oh ya, lanjut lagi ke videonya. Di sini itu aku mau unboxing gitu ya. Di sini itu aku baru dapat bingkisan gitu dari keluarga tetangga aku yang udah meninggal gitu, kayak selamatan gitu loh teman-teman. Di sini bingkisannya itu ada tepung terigu isinya gitu ya. Ada minyak goreng, ada mie kuah ada 3 biji, sama ada gula pasir setengah kilo. Dan lanjut, ini tuh bingkisan yang kedua gitu ya. Ini tuh dari tetangga aku yang baru selesai punya hajatan gitu. Ceritanya itu aku dikasih gula, dikasih mie sama teh ini tuh karena beliau habis minjem parutan, kayak parutan bawang yang pernah aku bikin, parutan buat marut singkong itu loh teman-teman. Tanda terima kasih gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh dikasih ini, dan alhamdulillah rezeki gitu ya. Dan lanjut lagi, di sini aku tuh ngeliatin untuk kebun aku yang kemarin itu udah ditanemin sama pas suami, itu kacang tanah yang pernah aku bilang sebelumnya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah untuk kacang tanahnya itu udah pada tumbuh gitu ya. Dan alhamdulillah di tempat aku tuh lagi musim hujan, sama kali ya, merata untuk musim hujan ya teman-teman. Karena masih musim hujan gitu ya, alhamdulillah itu nggak perlu harus nyiram. Jadi tanamannya tuh subur gitu, alhamdulillah ya teman-teman. Nah kayak gini penampakannya ya, belum semuanya tumbuh gitu ya, tapi alhamdulillah sudah banyak yang tumbuh gitu. Oh ya teman-teman, maaf ya, di sini tuh aku nggak ada niatan untuk pamer ataupun ria, itu sama sekali nggak ada. Di sini aku tuh hanya mau sharing-sharing aja gitu tentang kegiatan aku yang sekarang gitu ya teman-teman, kegiatan aku sama pas suami gitu. Jadi selain aku tuh berkegiatan di dalam rumah, beberes, masak kayak gitu, aku juga berkebun gitu. Kegiatan yang baru itu aku berkebun sama pas suami gitu ya teman-teman. Jadi memanfaatkan lahan yang ada gitu ya, daripada kosong nganggur nggak ada tanamannya gitu. Jadi aku manfaatin aja buat ditanemin kayak sayuran kayak gitu ya teman-teman. Dan juga sekarang itu kan lagi musim hujan ya teman-teman, jadi pas gitu kalau misalkan mau berkebun gitu ya. Kalau misalkan mau nanam-nanam entah itu sayuran ataupun percabean kayak gitu-gitu, pas banget di musim hujan gitu teman-teman. Jadi memanfaatkan air hujan juga gitu. Jadi sekarang tuh lebih semangat banget gitu untuk berkebun teman-teman, karena sebelumnya itu kan hanya ditanemin singkong gitu sama pas suami ya, karena bingung mau nanam apa gitu. Jadi alhamdulillah sekarang itu lebih semangat lagi gitu untuk ditanemin sayuran sama percabean gitu teman-teman. Jadi supaya nantinya tuh lebih hemat aja gitu ya, untuk sayurnya itu nggak beli, sama cabenya itu juga nggak beli gitu. Oke, lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Di sini aku itu mau masak sayur asem requestan Pak suami gitu ya. Pokoknya kalau beliau lagi di rumah itu wajib gitu ada sayur asem sama sambal gitu ya. Jadi kalau Pak suami di rumah itu persambalan itu harus selalu ada dan wajib ada gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan aku lagi di rumah sama anak-anak gitu ya, misalkan Pak suami kerja gitu, aku sama anak-anak itu ya kalau misalkan sayur, ya udah sayur aja gitu sama lauknya, entah itu tempe ataupun tahu gitu ya. Udah itu aja gitu, nggak harus ada sambelnya gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, sambil aku nyiapin untuk sayur asemnya, di sini aku mau cerita sedikit gitu ya. Untuk sekarang aku itu sama Pak suami lagi rajin dan semangat gitu untuk berkebun. Karena aku tuh sempat bilang sama Pak suami untuk
kebunnya itu sayang gitu ya kalau dianggurin gitu ya, mendingan ditanemin sayuran ataupun percabean kayak gitu-gitu kan. Kalau misalkan sayur gitu ya, udah waktunya panen, itu kan enak gitu ya, kita metik tinggal taruh di dalam kulkas aja. Jadi, agak lebih hemat aja gitu untuk sayurnya tuh nggak setiap hari beli gitu ya teman-teman. Dan untuk cabenya juga kan, juga bisa berhemat kalau misalkan bisa panen gitu ya. Jadi nggak perlu, setiap hari beli cabe. Apalagi sekarang itu cabe lagi mahal ya teman-teman. Tapi sebenarnya di aku itu nggak ada ngaruhnya sama sekali teman-teman, mau cabe itu mahal ataupun, murah gitu nggak ada ngaruhnya gitu. Karena aku itu, eee, nggak begitu suka pedas gitu ya, jadi ya standar aja kalau menurut aku gitu ya. Mungkin teman-teman itu bertanya-tanya ya kenapa nggak dari dulu aja berkebunnya, kenapa baru sekarang gitu. Jadi gini teman-teman, dulu itu sempat kepikiran gitu ya untuk berkebun gitu ya, untuk ditanemin apa gitu. Cuman ya itu tadi masih bingung juga, dedek juga masih bayi, jadi masih agak riweuh. Makanya dulu itu sama pas suami ditanemin singkong gitu teman-teman. Nah untuk sekarang udah mulai berkebun gitu ya, semangat untuk berkebun karena ya itu tadi memanfaatkan ladang yang ada gitu ya, memanfaatkan kebun daripada kebunnya itu nganggur. Aku ya kepikiran aja gitu, buat nanemin sayur ataupun percabean gitu, supaya nanti kalau misalkan udah waktunya panen itu enak tinggal masukin ke dalam kulkas gitu teman-teman. Selain itu juga dulu aku tuh belum ada kulkas teman-teman, jadi kalau misalkan, nanam sayuran ataupun percabean gitu, suka bingung aja gitu nyimpennya di mana. Kalau sayur itu kan harus, sekali habis gitu ya kalau belum ada kulkas gitu ya. Kalau sekarang udah ada kulkas itu jadi lebih enak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan, nantinya udah panen sayur ataupun, percabeannya itu udah panen gitu enak gitu teman-teman, tinggal masukin ke dalam kulkas buat stok gitu. Pokoknya kulkas itu penolong ibu rumah tangga gitu ya teman-teman, menurut aku gitu ya. Karena gini, waktu dulu aku tuh belum ada kulkas, setiap beli tempe ataupun tahu itu yang harus sekali habis digoreng buat dimakan gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada kulkas gitu ya. Jadi buat tahu ataupun tempenya itu bisa disimpan dulu di kulkas. Maksudnya itu untuk stok beberapa hari ke depan gitu ya teman-teman. Tuh kalau menurut aku gimana nih? Kalau menurut teman-teman boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. You've been gone for way too long now. If I can Oke lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Nah ini tadi untuk tahunya udah aku iris-iris dan ini aku masukin ke dalam wadah, ke dalam food container yang tadi udah aku kasih kaldu bubuk, terus aku kasih air gini. Jadi untuk bumbu tahunya itu yang gampang aja gitu sama tempenya. Ini tuh nggak aku goreng semua teman-teman, hanya aku goreng sebagian, separuh gitu ya. Nanti yang separuh aku masukin ke dalam kulkas dan baru sore harinya itu aku goreng lagi gitu buat lauk makan malam gitu ya teman-teman. Oke lanjut di sini aku itu mau motongin untuk jagungnya ya teman-teman. Jadi di sini untuk jagungnya nggak semua aku masak, yang aku masak hanya satu aja dan yang satu itu aku simpen buat masak besok lagi gitu ya teman-teman. Nah untuk jagungnya tuh aku potonginnya tuh seperti ini ya teman-teman, nggak tipis juga tapi ya nggak kecil-kecil banget juga gitu ya. Dan untuk, petenya itu aku hanya, iris-iris kayak gini aja, jadi nggak aku kupas gitu ya, nanti tuh rencana mau aku goreng sama kulitnya juga gitu teman-teman. Tapi maaf waktu aku goreng petenya itu nggak ke-record ya teman-teman, karena aku tuh lagi rewel sama si dede. Oke lanjut lagi ke videonya. Tadi aku udah masak air ya teman-teman. Terus aku langsung masukin untuk jagungnya. Dan lanjut di sini aku mau bikin bumbu sayur asemnya ya teman-teman. Seperti biasa untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih dan garam. Dan nanti juga mau aku kasih bumbu racik sayur asem teman-teman. Tapi untuk bumbu bawang merah bawang putihnya ini tetap aku kasih gitu, tetap aku tambahin biar rasanya itu lebih sedap gitu ya teman-teman. lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you
Dan gak lupa tadi aku kasih micin, dan ini lanjut aku kasih daun asem yang muda-muda gitu. Kalau di tempat aku ini namanya daun sinom gitu ya teman-teman, supaya sayur asemnya itu lebih sedap dan enak gitu. Lanjut di sini aku mau potongin untuk cabenya, dan ini nanti mau aku goreng. Sebelum aku goreng ini nanti mau aku cuci dulu gitu ya teman-teman. Cuman waktu nyucinya itu memang gak ke record. Oh ya teman-teman, aku tuh mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya untuk nonton video sederhana aku ini. Aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Dan aku ucapin terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah selalu berkomentar positif di setiap video aku. Dan yang nonton gak komen pun aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan kalian semua dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel YouTube aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya aku itu lebih semangat lagi untuk upload videonya. Oke, lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Tadi aku udah manasin minyak goreng untuk aku mau pakai buat goreng kerupuk. Dan di tungku sebelahnya ini aku masukin untuk sayur asemnya karena airnya udah mendidih ya teman-teman. Dan aku masukin juga untuk bumbunya, dan gak lupa juga aku masukin bumbu racik sayur asem juga supaya rasanya itu lebih sedap gitu ya. Dan lanjut, karena ini minyak gorengnya udah panas, langsung aja aku masukin untuk kerupuknya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku tuh beli kerupuk mentahnya ini dengan harga 6.000, dan waktu aku goreng tuh alhamdulillah tuh jadi satu toples lebih gitu ya. Cuman untuk lebihannya itu nggak masuk ke video karena dimakan anak-anak gitu ya. Aku taruh di wadah gitu, terus dicemilin sama anak-anak. When nothing really matters, that's all I want. Alhamdulillah untuk kerupuknya tadi udah matang ya teman-teman, dan ini lanjut aku buat goreng tempenya. Dan di tungku sebelahnya itu juga aku sambil aduk-aduk untuk sayur asemnya ya teman-teman. Dan aku udah cicipin juga untuk rasanya, alhamdulillah udah enak. Oh ya teman-teman, aku tuh mau sekali lagi minta maaf gitu ya, karena video ini tuh aku bikinnya sebelum bulan puasa dan baru tayangnya itu bulan Ramadan gitu ya. Aku mohon maaf banget kalau misalkan ada video aku yang sekiranya itu nggak berkenan gitu ya teman-teman. Dan lanjut di sini setelah aku goreng tempe udah selesai ya teman-teman, lanjut di sini aku goreng tahunya. You soon, if I can lay down beside you, I would. Dan alhamdulillah ini tuh gorengan tahu yang terakhir ya teman-teman. Tara, alhamdulillah udah siap untuk kerupuknya, untuk sayur sama lauknya. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan ini tadi untuk goreng cabenya sama peteknya itu nggak kerikot ya teman-teman. Alhamdulillah udah siap. Tinggal disajikan aja gitu. Oh ya teman-teman, di sini aku juga mau kasih lihat untuk tadi aku selesai masuk tuh dikasih bingkisan roti gini dari teman aku gitu. Dia tuh selamatan almarhum suaminya. Nah kayak gini ya teman-teman, nggak kerasa udah di penghujung video aja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video aku, video sederhana aku ini. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum.